Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Oke, udah, sudah sebenarnya hadir sudah depan hadir kita. di antara kita yaitu Dr. Aisa Dahlan. Kayak mohon waktu tempat sudah disiapkan dari Sejak sejak subuh subuh tadi. Terima kasih. Jadi silakan memberikan malam. parenting kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Semoga bermanfaat dan juga berguna. Waktu dan tempat kami persilakan sampai dengan Sehat dok. Alhamdulillah. Terima Isa. kasih dok. Ya. Kita lewat mana loh? Silakan, silakan. Baik, terima kasih Bang Edwin, Bang Jody, Masya Allah. Akhirnya ketemu juga. Selama ini cuma ngeliat di sosmed aja dok. Aku juga, Oh, iya. cuma lihat di sosmed aja. Oh, Mas. Sehat terus ya dok. Sehat Baik, Ya. Alhamdulillah. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, Ibu. Masya Allah. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah cakep, maka saya nggak usah pantun ya. Karena sudah cakep ya. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa hari ini sejak pagi. Siapa yang ikut sejak pagi? Oh luar biasa. Ya, acara Fitrah Fest yang diselenggarakan oleh Garda Mu'allaf Indonesia. Kemudian Fibertix, Temata IO dan Masjid Raya Bintaro Jaya dan Remaja Masjid MRBJ. Pemisha ya? Remisha. Remisha, ya namanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Masya Allah. Tadi juga sudah ada peluncuran bukunya Kohdonditan. Sudah bisa dibeli kah Teteh? Bisa, Alhamdulillah. Sudah minta tanda tangan? Sudah, ya nanti Bu Isa juga ya mau beli dan minta tanda tangan. Mau foto sama Koko, mana Koko tadi? Masih di dalam ya. Terima kasih juga kepada Pak Agus, Ketua Garda Mu'allaf Indonesia. Dan semua yang hadir di sini, Masya Allah. Baik, hari ini saya diamanahkan untuk membahas tentang akal dan kolbu yang fitrah. Ya, ya. Izin ibu-ibu, siapa yang kesini tidak dengan pasangan ada? Ada. Sudah dapat izin? Alhamdulillah. Belum menikah, yang belum menikah? Masya Allah. Insya Allah ya. Tahun berapa mau menikahnya? Tahun ini? Didoakan ini ya di tempat barokah, amin ya Allah. Bulan depan, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya baik, karena kita akan bicara tentang akal dan kolbu dari sisi ilmu neuropsikospiritual. Maka izinkan saya menggunakan slide presentasi, mudah-mudahan kelihatan gambar otak dan gambar kolbunya ya. Ya baik, boleh slide. Akal dan kolbu yang fitrah. Kalau kita bilang akal, kira-kira tangan ditaruh di mana? Akal, oke. Kolbu, wah Masya Allah.
Ternyata akal kita dan kolbu kita ini sangat fitrah Allah ciptakan. Dan hari ini dalam waktu yang tidak lama ya sekitar 90 menit sama tanya jawab. Kita akan bahas ada apa sih di akal, ada apa sih di kolbu ya. Iya baik. Siapa yang maaf dari lahir memang sudah di keluarga Islam atau keluarga Muslim? Ada? Oh alhamdulillah. Selebihnya berarti ya mu'allaf ya insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Ya baik. Ternyata akal dari ujung rambut sampai ujung kaki memang tubuh manusia jelas sekali bahwa Allah yang ciptakan. Sehingga seluruh sistemnya tentu sistem yang Allah mau. Ya. Tapi kenapa pada saat nanti ada orang yang memilih secara religi agamanya selain Islam. Nah itu nanti ada hal yang di dalam tubuh kita yang memang Allah kasih ya sebuah kebebasan untuk memilih. Ya. Namun apapun itu kita lahir di keluarga Muslim tentunya kita sangat bersyukur. Ya. Dan yang juga akhirnya kembali fitrah luar biasa juga sangat bersyukur. Tapi kita harus tambah mengerti apa yang terjadi di tubuh kita ya. Jadi ini dia akal dan kolbu yang fitrah ya. Saya akan membahas dari ilmu yang sekarang terkenal pesat ya. Yaitu neuroscience, ilmu tentang otak manusia. Karena ditemukan alat yang bisa mendeteksi isi otak. Bahkan bukan hanya isi otak, isi jantung kita juga. Jadi rupanya ada dua organ yang Allah tunjuk atau perintahkan untuk bisa memandu kehidupan manusia. Akal dan kolbu. Bicara akal, nanti bicara otak, kolbu akan bicara, apa ini di sini dipegang apa Bu? Ini apa yang dipegang Bu? Hah? Jantung. Jantung apa hati? Secara anatomi ini jantung, ini hati. Yang mana? Ibu pernah deg-degan di sini? Ya Allah, aku deg-degan banget pegang begini. Baik, nanti kita cerita ya. Kita bicara otak dulu, saya selalu cerita tentang otak manusia, nanti kita bicara ada apa sih di otak, apa fitrahnya gitu ya, apa sunatullahnya, dan nanti kita juga bicara jantung, yang mana bagian fitrahnya jantung ini, dan yang mana bagian ya hal-hal yang bisa kita isi di otak dan di jantung ya. Bu, Ibu sering gak foto begini gayanya? Terus ngomong apa? Korea banget ya Allah. Ya ini sebetulnya gambar jantung. Nih, karena jantung kita itu ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangannya teman-teman. Nah sebesar itu jantungnya. Taruh di kiri. Nah ada di situ. Ya, bandingkan sama teman di sebelahnya siapa lebih besar? Yang lebih besar itu karena kolesterolnya aja yang lebih besar ya. Dan ini tanda ya, ini yang jempolnya itu kayak ini aorta. Dan ini ya telunjuknya. Jadi kalau kayak gini itu sebetulnya bukan sarangeo. Ya, jantungku, my kolbu. Boleh gak begitu? Coba lagi yuk, my kolbu. Walaupun agak monyong dikit, kalbu. Baik, kita bahas dulu tentang otak ya. Siap ya? Iya. Ya, boleh angkat tangan kanannya? Iya. Tepuk teman yang sebelah kanan. Nah, sudah kenalan belum? Mohon maaf. Baik, sekarang ikuti kata-kata saya ya. Ayo, tepuk. Teman-teman punya otak. Ah ya, sudah itu. Apa jawaban temennya? Angkat tangan kiri. Ya, tepuk balik lagi. Teman-teman punya, ada, lengkap, tidak tercecer. Oke, tepuk tangan yang punya otak. Masya Allah, baru kenalan langsung punya otak gitu.
Jarang-jarang kan kayak gitu ya. Langsung tanya otaknya. Orang kalau kenalan tanya alamat ya, tinggal di mana. Kalau ini punya otak. Baik ya. Otak manusia ini Allahu Akbar. Ini luar biasa ya. Ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian Allah bagi dua dia. Ada belahan kanan dan belahan kiri. Terbagi duanya persis garis hidung ke atas. Coba rasakan dulu garis hidung ke atas. Naik. Nah, terbagi duanya kayak gitu. Ya, dan tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Yang belah kanan tetap otaknya di tengah terbelahnya. Ya, kenapa saya cerita tentang otak terbagi dua? Karena ini nanti ada kaitannya dengan ya hal-hal yang nanti kita bicara tentang fitrahnya otak. Ya, nah ini. Jadi para ilmuwan mengatakan sekarang jiwa ada di dalam otak. Ini otak manusia yang diformalinkan. Ya, disimpan di formalin. Pernah lihat otak, Bun? Otak apa? Otak ayam, ya Allah kecil banget. Pernah makan otak? Kemarin ada yang dapat otak nggak? Dapat juga otak, Masya Allah. Enak makan otak? Pernah makan otak di mana? Waduh, pada. Saya pecinta otak, gulai otak. Makanya kalau ada udah di restoran Padang tanya, ibu mau makan apa? Udah punya otak? Habis bu, oh ya Allah habis otaknya. Jadi jiwa ada di dalam otak dan jiwa juga ternyata ada di dalam jantung. Ini kesepakatan para ilmuwan dan juga para ulama yang semakin hari diteliti semakin tepat adanya ya. Wallahu a'lam bishawab, tetapi begitulah adanya ya. Nah, jadi nanti di dalam otak kita ini ada namanya otak emosi. Otak apa, Bun? Emosi. Di mana? Di tengah otak. Nah itu. Sama itu juga besarnya sekepalan tangan masing-masing. Coba lihat gini. Coba bayangkan ini ada di sini dan ada di tengah otak. Nah ini. Nah otak emosi ini bukan hanya ada pada manusia tetapi juga ada pada hewan golongan mamalia. Kalau kita bilang mamalia apa yang terbayangkan Bapak Ibu? Binatang apa? Sapi, apa lagi? Kambing, apa lagi? Monyet, apa lagi? Gak apa-apa Bu, ayo ngomong. Kapan lagi kita ngomong? Monyet, anjing, apa lagi? Kucing, apa lagi? Semua binatang yang menyusui. Siapa yang kemarin habis kurban? Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi salah satu hikmah dari kurban yaitu memotong kambing, memotong sapi atau memotong hewan korban yang ya halalan thayyiban adalah salah satu hikmahnya adalah untuk menebus otak emosi. Jadi kita punya otak emosi, Bu. Ibu pernah marah? Sering. Pernah sedih? Pernah takut? Pernah sombong? Itu semua ada di program sini. Pernah juga gembira? Pernah bersyukur? Ya, pernah happy? Ini juga ada di sini, ya. Jadi mamalia juga punya otak limbic system atau otak yang disebut otak emosi. Siapa ngikutin kambingnya Irfan Hakim? Popeye. Ya. Sapi. Aku ikut nangis loh. Sedih banget waktu dia minta izin untuk ya dikurbankan ya. Bahkan sapi itu juga tahu banget ya kalau Irfan dan satu keluarga di sana sangat menyayanginya. Bahkan sempat sapi itu menciumnya ya. Ada pernah lihat ya. Bahkan gak cuma yang tahun ini, tonton sebelumnya juga begitu ya. Berarti memang di otak sapi, karena sapi mamalia itu ada limbic system. Dan semua programnya sama dengan manusia kecuali ya ada program di emosi manusia namanya enlightenment, pencerahan. Nah itu nggak ada di mamalia. Tapi bahwa sedih, takut, khawatir, marah, gembira, hewan mamalia juga ada. Ya. Itu juga makanya waktu seorang anak lahir di keluarga muslim,
ya setelah lahir hari ke-7, hari ke-14 atau hari ke-21 atau hari kelipatan 7, apa yang kita lakukan? Akikah. Akikah potong apa? Kambing. Kalau bayi laki-laki? 2. Bayi perempuan? Karena rupanya memang otak laki-laki lebih besar sedikit dibanding otak perempuan. Ya, jadi dilambangkan 2 kambing untuk menebus otak emosi. Ya, sehingga pada saat kita sudah akikahkan anak, insya Allah ananda kita akan tumbuh dalam ya emosi yang mudah terkendali. Tidak hanya itu saja, dan setiap tahun sekali juga Allah memberi kesempatan pada kita untuk juga kita berkurban. Salah satu hikmahnya dari puluhan hikmah, yaitu juga menebus otak emosi. Siapa ibu-ibu yang masih selalu ngomel sama suami dan sama anak, Bu, ada? Kalau perlu tiap tahun kurban. Untuk tebus, ini dia gara aku masih suka ngomel kurban. Ya, karena ini disinilah ya. Prosesi marah, sedih, kesal, takut dan sebagainya. Dan ini fitrah ada di setiap manusia ya. Bahkan di manusia juga ada yang disebut otak reptil. Ibu kalau saya bilang reptil apa yang dibayangkan? Ular, apa lagi? Apa lagi? Buaya, apa lagi? Kadal. Makanya sering kita punya sifat seperti buaya. Betul? Pernah sifat punya seperti ular? Punya sifat seperti kadal? Suka ngadalin orang? Iya, karena otak kita juga setelah otak mamalia, jadi otak mamalia yang ini ya. Ini otak dibelah ya. Otak mamalia yang ini nih, yang sekepalan tangan nih. Dan ini batang otak ini disebutnya brainstem. Itu otak reptil. Ya, reptil. Jadi manusia itu punya 2 sifat binatang, mamalia dan reptilia. Ahli neuroscience mengatakan inti otak manusia, otak binatang. Ya, nah itu lihat. Nah itu ditaruh di tengah sama Allah, diciptakannya ditaruh di tengah. Ya, tuh, ditutup. Yang membedakan antara mamalia dan ya manusia itu adalah otak yang bagian depannya di sini. Bagian di sininya manusia lebih lebar dibanding mamalia ya. Ini semua fitrah, termasuk emosi juga fitrah. Itulah kita diminta untuk belajar memanage emosi ya, agar kita derajat kita tidak di bawahnya binatang. Setuju ya, Bun? Setuju. Baik, sekarang. Terus di dalam otak itu kayak apa? Nah, kita lihat ya. Ini otak manusia, kita lihat videonya. Nah, ini otak besar yang besar ya. Kemudian otak tadi sudah kita belajar terdiri dari belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri biasanya otak analisa, matematika ya, hitungan. Yang kanan otak ya, sintesa. Ini tadi yang saya cerita bahwa ada otak emosi. Yang mana otak emosi? Yang di tengah ini, dan yang ini batang otak. Ini batang otak, ini otak reptil. Ya, ini otak emosi yang ini. Ini terbelah ya, harusnya utuh. Dan otak yang membedakan manusia dan hewan adalah otak yang ini. Nah, manusia lebih lebar dibanding hewan. Di bawah manusia orang utan. Di bawahnya lagi simpanse. Di bawahnya lagi gajah. Ya, jadi yang paling besar kita. Nah, kemudian dari otak nanti ke badan ini ada namanya sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik. Ini kabel listrik. Jadi apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang nanti ya dikatakan ini akan jalan lewat sistem saraf. Jadi apa yang didengar. Makanya kita diminta untuk mendengarkan lebih seringnya hal yang baik-baik. Supaya nanti jalan pesan itu dia terekam di otak dan terekam juga di kolbu.
bahkan terekam di seluruh tubuh. Ya, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, ya, dan apa yang dilihat tadi semuanya akan jalan ke sistem saraf dan terekam. Ya Bu? Iya. Ibu lebih sering nonton sinetron atau nonton yang kontennya kodonditan? Tadi pagi saya nonton Kodondi, tadi sudah lapor sama Kodondi yang bersama UAS tahun lalu di Riau. Wah seru banget ya, Masya Allah. Jadi semua indera kita akan merekam apa yang kita lihat, kita dengar, ya, kita hidup, kita ucapkan. Dan nanti masuk ke dalam otak. Dengan cara apa? Ada listrik seperti ini terjadi sambungan-sambungan saraf. Ya, Masya Allah. Aslinya otak kita itu ya, sel otaknya seperti ini ada 100 miliar. Banyak sekali. Ini kita ada 100 miliar nggak kita? Nggak ada ya. Ya kita mungkin ada berapa orang? 100 orang ya, insya Allah ada, miliarnya aja yang beda ya. Nah satu sel otak kerjanya kayak satu laptop. Atau satu komputer dengan kabel-kabel yang banyak sekali gitu. Nanti kabel-kabel ini tersambung-sambung. Coba lagi boleh angkat tangan kanan? Iya. Sentuh lagi teman sebelah kanan. Nah seperti itu sambungan otak. Tetap ya, tetap. Ya, kiri lagi. Nah, ya, sentuh lagi teman sebelahnya. Nah, itu berarti terjadi dua sambungan. Kaki kanan? Bisa? Sentuh teman? Gak bisa ya? Sambungan otak manusia, Allahu Akbar, ini terjadi sangat cepat dan bisa terjadi 1 detik 2 juta sambungan. Saya alhamdulillah datang ke masjid ini bukan yang pertama kali. Maka tadi waktu diajak teman-teman panitia ke tempat sekretariat dan kemudian kita sholat, saya masih ingat, oh iya saya pernah ke sini. Berarti di otak saya sudah ada sambungan tentang masjid kita ini. Cuman belum pernah ke aula. Jadi waktu masuk ke aula saya sengaja ngelihat begini nih. Supaya terjadi sambungan di otak saya. Gitu. Paham ya? Nah, jadi aslinya otak kita memang awalnya si 100 miliar tadi ini belum tersambung. Makanya kalau ada orang bilang dasar otaknya gak nyambung, itu betul. Bunda gak boleh marah. Itu potensi namanya. Ya, otak aku gak nyambung. Ya, oke. Nah sekarang, otak tersambung sejak kapan? Sejak janin di dalam rahim. Nah ini dia. Nih dia tersambung. Ada yang hamil sekarang? Bun, ada yang hamil? Ada? Coba angkat tangan. Masya Allah. 1, 2. Cuman 2? Sebanyaknya gini gak ada yang mau hamil lagi? Hah? Gak mau hamil lagi? Bener. Cici itu geleng-geleng kepala. Mana yang hamil tadi boleh angkat tangan? Iya, saya kasih hadiah boleh ya? Ada 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tadi saya dapat bisik-bisik dari panitia. Bu Aisyah nanti kita bagi hadiah. Oke. Kita kasih dulu yang hamil. Ya. Suami ikut gak Bu? Gak ikut? Ibu di jalan suruh jalan sendiri? Lagi hamil suruh jalan sendiri? Masya Allah. Berarti ibu hebat. Ya. Oh ya. Salam kalau gitu ya. Nah. Berapa bulan Bu? 7 bulan alhamdulillah. Anak keberapa? Ketiga. Oh pantesan. Kalau anak pertama suami pasti nganter. Saya juga dulu begitu Bu, sampai anak kelima gak diantar lagi sudah. Karena terbukti sudah jagoan. Lagi yang di sebelah tadi ibu yang berapa bulan sayang? 6 bulan. Yang keberapa? Oh pertama, suami ikut? Ah kan bener kan, suami ikut kan? Alhamdulillah. Bagus. Tadi satu lagi, maaf tadi bertiga. Ya berapa bulan sayang? 4? Oh 8. Wah itu duduk di kursi aja apa? Enggak apa-apa itu. Ya yang keberapa, anak keberapa sayang? Pertama juga, suami ikut?
Benar sudah. Benar sudah. Prediksi saya. Mungkin 1, 2 ikut, ketiga 4, apalagi yang 7 jalan sendiri. Kenapa? Suaminya jaga yang anak pertama sampai ke 6. Jadi apa yang dimakan ibu, diminum ibu akan masuk ke bayi atau ke janin. Kita istilahkan janin kalau dalam rahim ya. Lewat yang namanya tali pusar ini. Jadi bukan lewat mulut ya. Tetapi usia 2 pekan dalam rahim, otak janin sudah merekam apa yang ibu lihat, apa yang ibu dengar, apa yang ibu hidu ya, apa yang ibu kecap dan apa yang ibu ucapkan dan apa yang ibu lakukan. Makanya mengapa ya dalam keluarga Islam ya kita diminta pada saat hamil ya baca Quran setiap hari. Baca ya sayang ya. Iya. Kata ibu yang lain, ya Bu Aisyah saya baru tahu nih. Ya nggak apa-apa Bu, hamil lagi ya. Mau bersedia? Hamil berikutnya udah tahu bahwa harus baca Quran tiap hari ya. Terus kalau lagi hamil boleh nggak pegang gawai? Boleh, karena gawai media. Yang penting cari konten yang edukasi, yang informasi bermanfaat. Ibu kalau kita hamil hindari melihat, mendengar hal-hal yang lebih ke arah nuansa negatif ya Bu ya. Iya, kalau ibu lagi hamil terlalu banyak nonton drama Cina, maka otak anaknya merekam CEO yang miskin. CEO yang menderita. Ya Bu ya, iya. Dan ayah ternyata suara ayah itu juga dan belayan ayah terekam di otak janin. Tadi ayah punten yang istrinya hamil ya. Wah kesempatan banget itu ngobrol sama janinnya ya. Wah Masya Allah ya. Dan insya Allah nanti pas janinnya lahir, kalau lahir disebut bayi. Itu langsung udah kenal suara ayah. Sudah kenal suara ayah. Bahkan tadi Ananda yang ketiga, kalau kakak-kakaknya yang 1, 2 sering ngobrol sama janin lewat telinga ibu, maka suara kakak juga terekam di dalam otak janin. Makanya suatu ketika bayinya nangis, kakak datang dia diem, malah ketawa. Ya, bayinya nangis, ayahnya datang, abinya datang dia diam. Yang repot adalah kalau bayinya nangis, abinya datang, bapaknya datang dia tambah nangis. Itu yang repot. Malah tetangganya yang datang dia diam. Karena tetangganya yang sering temani kalau pergi ke taklim kan gitu ya. Nah ini. Kemudian nanti dalam proses berikutnya ya. Sewaktu bayi lahir maka ayahlah yang bertugas untuk memberikan apa ayah? Azan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Ada apa di telinga? Jadi otak manusia itu terbagi-bagi Allah ciptakan. Pertama terbagi 2 dulu. Otak besar, otak kecil. Kemudian dibelah di tengah. Jadi ada bagian kanan, ada bagian kiri. Setiap bagian dibagi 4 oleh Allah. Ya. Izin ini pakai bahasa Latin, ini karena yang menemukan saja orang Latin pertama kali, dokter-dokter dari sana, dari Yunani, ya makanya dikasih nama frontal lobe, parietal lobe ini ya, occipital, temporal dan ini yang otak kecil. Dikasih warna supaya gampang saja. Nah, telinga yang mana? Telinga rupanya ada di sini nih, yang kita kasih warna ungu, namanya lobus temporalis atau temporal lobe. Coba pegang dulu di atas telinganya. Ini kalau di dalamnya kita bisa pegang otak kita, ini yang bagian ungu ini. Nah, ya. Jadi sewaktu seorang bayi diazankan di telinga kanan, maka sel otak di telinga kanan ya terjadi sambungan. Ya. Kalau nanti dikomatkan di telinga kiri, juga terjadi sambungan seperti ini. Ya, itulah ya keuntungan pertama adalah anak yang lahir sudah mendengarkan lafaz azan dan lafaz qomat. Ya. Bapak waktu anaknya lahir diazankan Pak? Masya Allah, Alhamdulillah.
Tidak terbalik antara hayya alal falah, hayya alal salahnya. Saya sering berkali-kali ketemu bapak-bapak anak pertama saking gembiranya ya walaupun hafal azan sering kebalik gitu. Apalagi kalau dia masih muda banget, saya kalau lihat ada bapak-bapak gemeter pegang bayinya nih mau azan kan. Waduh saya khawatir dia kebalik nih. Malah saya kasih teks, Pak pakai teks aja. Saya sudah hafal Bu Aisyah gak apa-apa teks aja Pak. Karena kalau bapak terbalik maka sambungannya terbalik. Ya, sambungannya terbalik. Kan kacau kan. Atau baru hafal setengah terus tiba-tiba ngeblank. Kan bisa kan kita ngeblank ya. Kebayang nggak yang tersambung separoh saja? Ya, iya. Makanya saya sering kasih bapak-bapak kalau saya lihat nih anak pertama nih. Pas lihat medical recordnya, oh iya anak pertama. Kayaknya bapaknya masih 20 tahun nih gitu ya. Gemetar pula, oh sudah Pak sambil pakai. Kadang suster atau bidan pegangkan lafaz azan, dia bacakan. Dan pada saat inilah terjadi sambungan lafaz azan. Masya Allah ya. Dan pada saat bayi ini ya dia semakin besar, apalagi kalau rumahnya dekat masjid, azan berkumandang, maka lafaz azan yang ada di telinga akan bertambah tebal sambungannya, bertambah tebal sambungannya. Termasuk kita yang ada di dalam rumah itu, lafaz azannya semakin tebal. Maka insya Allah semakin kita dewasa, panggilan azan itu semakin memudahkan kita untuk ya berangkat untuk pergi berwudu atau persiapan sholat ya. Cuman ada juga orang semakin tua juga walaupun dia dengar azan berkali-kali kemudian dia tidak ada halangan syar'i untuk menunda pergi sholat berarti ada sesuatu di telinganya. Ya, entah pendengarannya berkurang atau menurun. Tahu Bu kalau menurun Bu, apa bedanya berkurang sama menurun? Kalau menurun konsentrasi, kalau berkurang budek. Oke, iya. Nah penelitian Masya Allah, ada sebuah penelitian tentang spiritual quotient. Tahun 1997 ditemukan oleh dua ilmuwan, Dana Zohar dan Ian Marshall. Dana Zohar itu ya perempuan, Ian Marshall itu laki-laki. Ya, wajahnya seperti ini. Itu Dana Zohar dan Ian Marshall. Dan ini bersamaan Ian Marshall dan Dana Zohar nih. Ian Marshall, Dana Zohar. Ya, kalau yang Ian Marshall orang Inggris, Dana Zohar ini orang Amerika. Dua-duanya psikiatri. Ya, yang mempelajari tentang otak. Dan apa yang ditemukan, dia menemukan bahwa ya ada spiritual quotient atau kecerdasan yang membantu manusia secara spiritual. Dan itu ada di lobus temporalis yang tempatnya kuping, tempatnya telinga. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa manusia bisa menemukan makna hidup. Ya, kemudian memahami nilai, tentu nilai-nilai kebaikan, terus mengambil keputusan berdasarkan perintah kolbu dan melihat keterhubungan yang lebih luas dalam kehidupan. Nah, mereka menamakannya spiritual quotient. Bahkan ada satu istilah yang sangat populer sampai saat ini, pernah dengar istilah God spot, titik Tuhan. Dan Donna Zohar dan Ian Marshall mengatakan itu ada di lobus temporalis. Ini, di sini. Bayangkan Allah sudah suruh kita untuk memperkuat God spot itu dengan mengazankan ya bayi yang baru lahir di telinga kanannya dan mengkomatkan telinga kiri. Jadi rupanya di sini selain nanti tersambung, rupanya sudah ada data-data di situ, sudah ada program-program tentang ya keesaan Allah sebetulnya di situ. Ya, walaupun si Donna Zohar dan Ian Marshall ini tuh peneliti yang sudah sebelumnya ada peneliti itu. Siapa mereka? Ini Michael Persinger dan Raman Kandran. Ya, nggak jauh-jauh di tahun 90-an juga mereka meneliti duluan sebelum tadi ya Donna Zohar dan Ian Marshall. Terus mereka meneliti begini, ada hubungan antara temporalis ini dengan pengalaman religius,
terus perasaan kehadiran spiritual dan kesadaran transendental, kesadaran ke antara makhluk ke khalik. Nah, ini ada di sini rupanya. Ada di mana, Bu? Lobus temporalis, atau kalau nggak usah dihafal bahasa Latinnya, otak yang di atas telinga. Coba pegang dulu. Ada, Bu, otaknya, Bu? Oh, ada. Kirain kececer. Nah, kemudian diteliti lagi perkembangannya sampai tahun 2000, ternyata pada saat kita melafazkan Asmaul Husna, ya, program-program yang di lobus temporalis nyala. Ya, ini kan lobus temporalis nih. Dan pada saat kita melafazkan Asmaul Husna, maka telinga kanan dan kiri terakses nyala. Ya, walau alam bisawab masih dalam hipotesis, tetapi terus di penelitiannya dilanjutkan, ya, itu dikatakan ya di dalam sel otak ini sudah ada Asmaul Husnanya. Ya, Asmaul Husna ada berapa, Bun? 99. Terus ada juga yang pernah tanya sama saya, kira-kira berapa yang di kanan, berapa yang di kiri ya? Wallahu alam bisawab. Ya, sedang terus diteliti, tetapi ada tanda-tanda di dalam telapak tangan kita ini. Ya. Nah, telapak tangan, coba Ibu, Bapak lihat telapak tangannya. Di sini ada angka 18, bahasa Arab, tulisan Arab ya, dan 81. Ada? Ini 8118. Kalau dijumlahkan 99. Ya. Nah, kerja otak ini unik. Kerja otak ini unik. Ya. Otak kanan itu mengatur badan yang sebelah kiri. Saya kasih lihat dulu ya. Jadi ini otak, ya. Otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Bapak Ibu coba gerakkan tangan kirinya, dada-dada ke depan. Nah, itu yang atur otak kanan. Kaki kiri bisa digerakkan. Yang atur itu otak kanan. Mata kiri dikedipkan bisa? Apaan tuh gitu? Itu juga kanan ya. Sekarang dada-dada pakai tangan kanan. Ini yang atur otak kiri. Kaki kanan. Yang atur kiri. Jadi dia bersilang. Saraf yang keluar dari otak jalannya miring. Kanan ke kiri ke kanan. Makanya kalau ada celah-celahan dasar otaknya miring, itu betul. Jangan marah ya. Langsung gini, Bu. Karena kata ilmu saraf, kalau otak kiri atau otak kanan ke tubuh kanan, otak kiri ke tubuh kiri, jalan kita tuh begini. Bunda mau dari rumah ke sini sambil begini. Terus ketemu temen. Saya aja di sini udah capek, Bu. Ya, nah sekarang lihat telapak tangan kanannya. Berapa angkanya di situ? 8. 18 jadi? 18 berapa? 18. Ya, Arab itu kayak tulisan Romawi 1818. Ini 81 baru 81, ya. Bisa jadi walau alam bisawab ini masih dalam terus penelitian. Tadi tangan kiri yang atur otak? Tangan kanan yang atur otak? Kiri. Kalau di sini 18 bisa jadi Asmaul Husna yang ada di lobus temporalis otak kiri 18. Ya, programnya, ya. Ayo lihat tangan kiri. Ada berapa ini? 1. Tangan kiri yang atur otak kanan. Bisa jadi wallahu alam bisawab masih dalam penelitian, tapi kita boleh ya mempelajarinya. 81 berarti kemungkinan besar di lobus temporalis otak kanan Asmaul Husna ada berapa jumlahnya? 81. Ya. Jadi kalau Ibu baca Asmaul Husna dari 1 sampai 81, maka di sini yang nyala. Ya. Selebihnya nanti yang kiri yang nyala. Masya Allah ya. Nah,
Terus apa manfaatnya? Jelas. Pada saat kita lafazkan Asmaul Husna, dia akan jalan lewat sistem saraf ini. Ya Rahman, Ya Rahim. Terus Ya Rahman, Ya Rahim. Ini akan nyala di otak kanan karena Rahman Rahim kemungkinan besar ada di sini. Dia jalan di badan. Maka badan kita menjadi orang yang penuh kasih sayang. Bisa paham ya Bu? Iya. Ibu lagi gak punya uang? Siapa yang hari ini lagi uangnya pas ibu buka e-banking? Ya Allah, cuman 1 digit. Siapa yang langsung ya melafazkan salah satu Asmaul Husna dari Allah yang artinya maha rezeki. Ya Razak, maha memberi rezeki. Terus apa lagi? Yang maha mengayakan. Ya Ghani, ya, yang maha memberi kekayaan. Ya Mugni, ya. Makanya pada saat kita ibu, pada saat buka e-banking, buka dompet, cuman tinggal 1 digit saja. Atau ya katakan 5.000 rupiah, apa yang harus kita lakukan Bu? Istighfar dulu. Jangan mikir pinjam uang siapa. Karena belum tentu hari itu rezeki kita turun pada orang yang mau kita pinjam. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Karena rupanya waktu istighfar kita akan mengendalikan otak yang disebut tadi. Otak reptil dan otak mamalia ya. Nah ini Bu, nih. Jadi ini nanti ada otak reptil yang ini, otak mamalia yang ini. Pada saat tegang, otak reptil dan mamalia itu maunya marah aja. Itu maunya ngamuk aja. Itu maunya ngeyel aja. Itu maunya ngambek aja. Ya, apalagi otak binatang yang reptil yang ini nih. Yang batang otak nih. Nih batang otak di sini. Ibu pernah, siapa pernah ngambek Bu sama suami? Bapak pernah istrinya ngambek Pak? Itu berarti otak reptilnya sedang tegang. Ya, dia batang otaknya sedang tegang. Siapa pernah punya anak ngeyel? Enggak gitu Bunda, Bunda gak pernah tahu banget sih. Gitu. Nah, itu batang otaknya, otak reptilnya sedang tegang. Ya, nah istighfar merilekskan otak reptil dan otak mamalia. Astagfirullahaladzim. Setelah istighfar, barulah lobus temporalis nanti kita nyalakan. Nyalakan ini. Dengan apa tadi? Bacaan apa tadi Bunda? Ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Ya, atau ada orang juga bilang ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Coba pegang Bapak Ibu coba begini deh. Pegang ininya nih. Persis yang di telinga coba. Coba sama-sama. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Bergetar gak sampai telinga? Ya Rozak, ya Rozak. Ya, kalau bisa di telinganya dipegang. Ya Rozak. Ya, tapi jauhkan ini dari pipi. Karena kalau ibu nempel begini, ibu akan bilang, getarannya dari pipi ke atas. Coba gitu. Ya Rozak. Ya Ghani, ya Mugni, ya Rozak, ya Rozak. Ayo ibu ngomong. Ya Rozak, ya Rozak, ya Ghani. Ayo bapak ibu juga. Dilafazkan secara zahir. Ya Rozak, ya Rozak. Terasa getarannya? Terasa? Kalau belum terasa, ibu harus cari itu. Ya, berarti lafaznya harus sedikit dizahirkan dan makhrajnya harus benar. Ya Rozak, ya Rozak. Ada kol-kola di situ. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Ya. Berapa kali Bu Aisyah? Oh, berkali-kali. Supaya jalan omongan ya Rozak itu lewat sistem saraf ke otak kita. Dan program ya Rozak yang ada di telinga dia terakses, nyala dan dia jalan ke badan. Ya Bun? Iya. Makanya berapa kali Bunda kalau tanya para ulama atau guru-guru kita, ya Ustadz misalnya ya Pak Kiai, saya punya utang banyak.
amalan apa yang bisa saya dikasih? Kata guru-guru coba baca ya Rozak. Berapa kali? 300 kali. Makanya kita pakai apa nih? Pakai tasbih. Bisa jadi waktu 100 pertama bagus. Ya Rozak, ya Rozak. Terus sudah aktif, udah hampir jam 12 malam, sudah jam 11.30 malam. Tinggal 200. Kadang-kadang kita terlalu terburu-buru ya. Tadi udah bagus, ya Rozak, nyala dia. Pas buru-buru bukan lagi ya Rozak, tapi ojak. Maka kalau itu yang dilafazkan, ya Rozak yang ada di otak lobus temporalis, dia nggak nyala, Bu. Kita sering begitu soalnya. Ojak. Saking mau cepat dapat 3.000 misalnya. Ojak. Malah ketemu ayah ojak. Di mall. Kenapa ayah ojak? Karena kita panggil tanpa terasa. Ya, 2.000 kali atau 200 kali. Ya, paham ya Bu? Jadi pada saat kita melafazkan Asmaul Husna memang diminta untuk tetap tumaninah. Lafaznya harus tepat. Kalau tidak, dia tidak nyala karena dia tidak terakses program ya Rozak yang ada di otak manusia. Dan semua otak manusia di dunia ada ini Asmaul Husna. Maaf apapun agamanya. Karena ini fitrah. Maka Masya Allah pada saat mungkin suatu ketika ada saudara kita yang belum kembali fitrah. Ya, bertamu ke rumah temannya. Samping rumah temannya masjid. Ya. Sebelum tausiah biasanya masjid ini baca Asmaul Husna dan salawat. Ya. Terdengarlah oleh teman ini. Kalau dia mendengarkannya dalam keadaan sangat rileks dan santai, batang otak tidak tegang ini, nah itu bisa terakses program Asmaul Husna yang ada di otak teman ini yang belum kembali fitrah. Mengerti teman-teman? Asal lagi santai. Tapi kalau dia lagi tegang, ya. Dia datang ke rumah teman yang di sampingnya masjid, orang berteriak-teriak Asmaul Husna tapi dia juga lagi marah-marah sama temennya. Itu nggak nyala juga. Tetap tidak nyala. Bahkan kita juga yang sudah fitrah, sudah Islam, sudah Muslim, mendengarkan Asmaul Husna tapi dalam kondisi tidak rileks, dalam kondisi juga sedang tegang, sedang ngeyel, sedang ngambek, itu bisa jadi Asmaul Husnanya tidak nyala di otak lobus temporalis. Makanya nanti rugi kita. Ya Bunda ya. Makanya Masya Allah ya. Nah kalau begitu, kalau kita belajar ke taklim, dengarkan nasihat, baca buku, ya, baca kitab misalnya. Di bagian mana otak itu? Nanti itu semua akan masuk di tempat yang disebut akal. Yang mana itu? Yang ini, di belakang dahi. Kalau bahasa Latinnya prefrontal cortex di sini. Coba pegang dulu dahinya. Di belakang dahi ini ada bagian otak, di situ ya sel otaknya sudah ada, tapi data-datanya belum ada. Nanti kita yang masukkan data-data itu. Dengan apa? Ya, membaca, melihat, mendengar, ya, atau mengucapkan. Makanya diminta kita untuk mengisi akal kita atau prefrontal cortex dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Seperti itu Bun. Supaya apa? Supaya ya di otak kita ini masuk data-data apa sih yang Allah mau terhadap diri kita selama hidup di dunia. Waktu kita sudah menikah sebagai istri, apa sih tugasnya istri? Apa sih tugasnya suami? Itu kan kita harus belajar kan? Kita harus taklim kan? Ibu, siapa yang ikut taklim? Angkat tangan. Nah, cuman segitu yang ikut taklim? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Masya Allah. Berapapun, berapa kali pun ya. Iya. Siapa yang ikut taklim sepekan lebih dari 2 kali? Masya Allah.
Itu nanti otak ibu yang di sini Bu ada isinya. Ada isinya itu. Ya. Siapa yang dalam seminggu baca buku biasa? Ada? Masya Allah. Buku sejarah kah? Buku apapun. Tulisan siapapun. Baca? Otak ibu terisi. Terjadi tersambung. Makanya nanti buku Kodon dibaca ya. Jangan beli cuma dipajang doang. Baca. Saya aja tadi kemarin tahu bahwa Koko launching buku. Udah pesan-pesan Mbak Nining. Ya, ini harus punya. Oke? Nah ini di sini. Masuk di situ Bu. Ya. Siapa baca Quran setiap hari? Itu juga masuk di situ. Pakai arti. Ya. Nanti masuk di sini nih. Ya, masuk di sini. Ya. Siapa yang sering dinasehati oleh siapapun seminggu sekali? Ada? Nah, itu juga masuknya di sini, di otak depan sini. Siapa yang sering buka YouTube dan dengar apapun informasi di situ? Ada? Itu juga masuk di sini nih, otak depan sini nih. Sini. Jadi kadang-kadang nanti yang membedakan kita, walaupun otak emosi di tengah semua sama. Ada program sedih, marah, kesal, jengkel, sedih dan sebagainya. Ya, di sini juga nafsu lawama, amarah, mutmainnah ada di sini semuanya. Itu sama. Tapi nanti yang membedakan otak depan kita. Saya belajar kedokteran, pelajaran kedokteran masuknya di sini. Saya lahir di Jakarta, di daerah Kalibata, ya, kecilnya main di Pasar Minggu, ya, makanya tentang hal-hal tentang daerah Pasar Minggu masuk di otak saya. Gitu. Ya, ibu siapa yang lahir? Ada yang lahir di Solo barangkali? Ya, lahir di Jogja, lahir di Padang. Nah, itu semua nanti ya, lingkungan itu masuk di otak depan. Sampai sini bisa paham, Bu? Iya. Bisa jadi itu beda-beda tuh. Siapa yang misalnya sekolahnya beda insinyur, masuknya di situ. Dia sekolahnya misalnya MIPA, masuknya di situ. Dia sekolah Al-Lughatul Arabiyah misalnya masuk di situ. Sampai sini bisa paham dulu ya. Yang diminta kita setiap saat itu harus isi otak akal kita ini atau prefrontal cortex tentang apa yang Allah mau. Itu yang sering beda tuh. Ya, tapi emosi bisa sama. Batang otak juga kita sama, kita punya otak reptil, ya. Nanti yang beda-beda apalagi ada lagi otak fitrah kita di daerah paretalis di sini itu membahas tentang atau di dalam isi otak kita adalah jenis watak dan bakat. Siapa yang senang masak? Masya Allah. Senang masak, senang tumbuhan gak? Senang masak, senang tumbuhan, senang binatang. Iya, itu bakat yang ada di sini. Itu namanya bakat naturalis. Dan setiap orang ada 8 jenis bakatnya. Dan itu genetik diturunkan. 8-8-nya itu setiap orang ada. Saya juga ada 8 ya naturalisnya, bakat memasaknya. Cuman saya termasuk yang bakat memasaknya sangat terpendam. Jadi bakat memasak saya mungkin yang nomor 8. Ibu yang nomor 1 bisa jadi. Makanya senang masak, senang tumbuhan, senang binatang. Itu nomor 1 tuh Bu. Ini ada di semua di sini. Di situ. Nanti itu juga yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Watak juga gitu. Pernah dengar atau ekstrovert, introvert? Pernah dengar? Ambivert? Nah, posisinya di situ kurang lebih. Ini supaya gampang aja belajar otak ya. Karena kalau belajar otak yang beneran, itu nggak mungkin waktu 90 menit. Ya, ini juga udah hampir sebentar lagi selesai. Paham teman-teman ya? Iya. Ini semua fitrah. Nanti yang membedakan adalah isi otak yang depan sini. Apa yang dia pelajari? Apa yang dia pelajari? Ya. Walaupun kita lahir di keluarga muslim, tapi otak akalnya yang di sini diisinya ya tentang faham-faham lain bukan faham Islam, maka ini nih isinya beda nanti ya di dalam otak nih isi programnya beda. Ya. Sampai sini bisa paham teman-teman ya. Makanya mengapa kita diminta apabila kita mau menjaga akalnya anak-anak kita sebisa mungkin memasukkan anak
dari mulai PAUD-nya ada masuk ke sekolah Islam. Agar isi di sini tidak terlalu beda dengan isi yang di sini. Sampai sini bisa paham ya? Iya. Zaman saya dulu, alhamdulillah saya bersyukur sekali SMP SMA saya disekolahkan ayah saya di Al-Azhar dan baru satu Al-Azhar di Jakarta, di Indonesia bahkan. Tapi teman-teman saya ada di sekolah lainnya yang katanya lebih disiplin dari Al-Azhar. Ya, saya waktu itu juga belum sampai di sini ilmu saya merasa keren banget ya dia sekolah di sana. Ya, yang tidak pakai kudung, yang pakai rok di atas lutut. Ya, warnanya kotak-kotak kan gitu. Kok keren banget, zaman dulu kan gitu ya. Ya, tapi sekarang saya bersyukur untung ayah saya masukkan saya di SMP SMA Islam. Waktu itu cuma ada Al-Azhar dan Muhammadiyah memang waktu itu. Masya Allah, makanya kalau sekarang ada sekolah Islam begitu banyaknya se-Indonesia itu saya seneng banget. Kenapa? Supaya otak anak-anak sejak kecil masuk di otak prefrontal, otak akalnya tentang apa yang Allah mau. Terus apa lagi? Lobus temporalisnya nyala terus. Anak-anak waktu PAUD sudah mulai diajarkan Asmaul Husna? Iya. Sampai sini bisa paham ya Bu? Makanya bersyukur sekali ya. Nah, terus apalagi sekarang kita belajar tadi soal otak, sekarang kita belajar tentang kolbu. Ya, kolbu ini Allah sampaikan di Al-Quran. Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya dalam 53 ayat. Kata kulub, ya kolbu, jamaknya kolbu itu sekitar 104 ayat. Ya, dan selalu orang bertanya, yang mana kolbu? Ya. Baginda Nabi SAW sudah sering bercerita tentang kolbu dan beliau selalu pegang dadanya, sudurnya. Dan bahkan pegang dadanya tengah cenderung ke kiri. Ke kiri. Dan ada hadis Rasulullah yang sangat populer ini. Ya. Al-a wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu. Wa idza fasadal jasadu kulluhu al-a wa hiyal qalbu. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Ya. Dan para ulama juga bersepakat bahwa qalbu itu letaknya di sudur. Apa Bu? Sudur itu artinya dada. Organ yang mana? Nah ini kita pelajari lebih detail lagi ya. Salah satu ulama namanya Imam Al-Ghazali mengatakan kolbu itu daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Secara anatomi Allah ciptakan di sudur kita, di dada kita itu ada organ namanya paru-paru. Tapi paru-paru letaknya kanan dan kiri. Isinya udara, bukan darah. Kalau gitu apa kalau bukan paru-paru? Ada organ lain selain paru-paru itu jantung atau kardio atau kor. Dia di tengah tapi cenderung ke kiri. Jantung juga kusam. Kenapa jantung kusam? Dia diselimuti lemak, kolesterol, makanya kusam. Dia berongga dan di dalamnya darah hitam sekali. Darah warnanya apa Bun? Tapi kalau berkumpul jadi apa? Hitam. Ya. Nah, kalau lever atau hepar itu yang mana? Lever atau hepar itu masuk ke organ abdomen, organ perut dan berada di kanan. Ini. Dia lebih lebar di kanan itu. Nah itu. Jadi bukan di sini, di sini. Hati yang artinya organ lever. Maka disepakati sebetulnya kolbu itu di daerah jantung. Tapi kenapa kita selalu bilang ini hati? Karena dulu waktu istilah kolbu masuk ke Nusantara, nenek moyang kita belum dapat kata jantung. Masih dapat kata hati. Jadi hati, ini disebut hati, ini disebut hati. Puluhan tahun berikutnya, ya nenek moyang kita di Nusantara dapat istilah jantung.
Tapi karena ini terlanjur dibilang hati, maka digabung. Pernah dengar Bapak Ibu? Jantung hati. Nah itu. Ya. Tapi ternyata ya kebanyakan juga kalau kita bilang jantung hati. Jadi sebetulnya kita sepakati sekarang ini jantung, ini hati. Tapi apapun itu, kalau teman-teman atau di luar sana teman-teman masih bilang juga ini hati, tidak masalah. Tapi harus tahu karena kita sedang taklim hari ini yang dipegang organnya jantung. Jadi nggak usah ribut soal hati dan jantung ya. Yang penting dia pegangnya di sini. Ini kolbuku. Jangan bukan di sini bukan, tapi di sini ya. Soalnya kalau diganti juga kata hati kadang-kadang karena udah puluhan tahun kayaknya nggak enak tuh. Lagu A.A. Maja yang jagalah hati kan bagus ya. Coba diganti jagalah jantung. Nggak enak ya. Tapi sebetulnya lebih tepat jagalah kolbu. Ah itu. Jangan kau kotori, jagalah kolbu. Ada dua tuh, cahaya ilahi dan lentera hidup ini. Nanti kita lihat, betulkah cahaya? Ya, oke sekarang. Ternyata memang kolbu diartikan jantung dalam bahasa Arab, hati itu kibdun. Kita selama ini tahu jantung membawa darah yang isinya nutrisi, mineral, vitamin, dan hormon. Ini saja sudah luar biasa. Ya, tahun lalu juga di Bandung ya kita Fitrah Festival saya juga bahas ini. Hari ini saya juga bahas karena memang yang diminta tentang kolbu. Jadi harus ulang lagi saya bahas. Ternyata ya tahun 1991 ada penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Dan seterusnya tahun 2000 juga ada penelitian dari Lituania. Ya. Di serambi kanan jantung ada sel otak. Masih ingat tadi sel otak? Di otak ada berapa bun? 100 miliar. Satu sel otak kerjanya kayak satu komputer. Di jantung bagian ya serambi kanan. Masih ingat pelajaran jantung pada waktu SD? Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, balik kiri. Ya, nah serambi kanan tuh yang ini. Yang ini, yang ini. Ya, itu ada sel otaknya jumlahnya 40.000. 40.000. Kalau di otak 100 miliar, di jantung 40.000. Berarti ada 40.000 komputer. Dan yang unik adalah, sebetulnya ini yang disebut otaknya jantung. Kata para ahli, jantung itu punya otak yang memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, bahkan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Itu tadi yang ditemukan oleh Donna Zahar dan Ian Marshall. Jadi di daerah otak kita ada yang mengikuti perintah kolbu. Ya. Nah, jauh hari sebelum Andre J. Armour tadi tahun 91 mengatakan bahwa di situ ada neuron atau otaknya jantung. Imam Al-Ghazali di tahun 1110 Masehi sudah bilang titik kolbu itu ada di jantung. Tapi rupanya tidak sebesar titik, lebih besar dari titik. Karena dulu belum ada functional MRI. Ya, rupanya lebih besar. Dia sebesar bola mata. Coba pegang dulu matanya ibu, bolanya. Di bawah sini Bu. Jangan dari atas, diculek itu namanya. Sini. Bentuknya apa kira-kira bola mata Bu? Bulat ya, kira-kira ya. Makanya jangan heran nenek moyang kita juga walaupun belum diteliti tentang kolbu ini. Sering gak ada istilah mata hati, mata kolbu, mata nurani, mata batin. Karena sebesar mata memang. Masya Allah. Memang Al-Quran juga selalu bilang bukan mata ini yang buta tapi mata kolbu. Nah ini sebesar ini. Apa yang saya mau sampaikan? Ternyata waktu kita dalam rahim kemudian ditiupkan ruh, jantung bermulai berdetak ya atau bahkan malah jantung berdetak duluan sebetulnya. Nah, dan mata kolbunya ini ada saraf yang ada di jantung tersambung. Apa isinya? Suara Tuhan. Apa yang Allah mau terhadap kita.
Kalau di sini nanti kita isi, kita belajar apa yang Allah mau ya. Saya mau menikah nih. Tadi Mbak mau menikah insya Allah ya. Iya. Nah nggak apa-apa, belajar dulu. Belajar dulu apa yang harus istri lakukan. Nah itu masuk di sini kan. Nah, sebetulnya kalau di kolbu kita sudah ada. Ini diteliti di Institute of Hermet tahun 98 dan kemudian ini kerjasama antara Arab Saudi dan Inggris untuk meneliti kolbu. Jadi apa dikatakan? Jadi di jantung tadi yang 40.000 neuron sudah ada sambungan suara Tuhan. Tapi masih tipis. Masih tipis. Untuk itu perlu kita tebalkan. Dengan apa? Dengan selalu ingat Allah. Lafazkan tentang Allah. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Karena pada saat kita lafazkan Allah, kalimat-kalimat zikrullah dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya, maka lewat sistem saraf, maka suara Tuhan yang ada di kolbu tersambung lebih tebal dan dia nyala. Ya. Makanya kalau dibilang kolbunya padam, itu sebetulnya. Ya, iya. Nah sekarang lagi coba taruh sekarang. Tadi kan di sini ya. Nah sekarang taruh di dada. Agak ke kiri ya. Jangan terlalu bawah, kalau bawah bukan serambi kanan, dia bilik. Coba agak di sini. Coba lafazkan Allah. Zahirkan sedikit. Ya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah. Bergetar? Asal lafaznya benar, dia bergetar. Coba maaf ya, maaf. Ini perbandingan saja. Tadi Allah, coba Allah. 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 Sekarang Allah. 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 Allah itu bergetarnya di leher. Allah bergetar di leher tapi juga bergetar di kolbu. Allah bergetar di leher tapi di sini belum tentu. Allah. 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 Coba sama-sama pendek. Allah. 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 Mana lebih bergetar? Allah. Itulah makanya sebut Allah nggak boleh sembarangan juga. Ya. Allah nggak bergetar. Apalagi Allah tambah nggak bergetar. Tambah nggak bergetar itu. Ayo sekarang Muhammad, Muhammad, Muhammad. Cari getarannya, jangan sampai nggak ada. Muhammad. Bu jantungnya bergetar nggak bu? Takutnya mati. Muhammad, Muhammad. Bergetar? Muhammad. Coba Mamat. Gak bergetar Mamat itu. Makanya yang namanya Muhammad harus dipanggil ya Muhammad. Jangan Mamat. Paham ya? Iya. Bu Aisyah, bukannya setiap kita bicara ini pasti bergetar? Belum tentu. Coba saya. Saya tuh cuma di sini. Saya. Di sini saya. Enggak bergetar. Saya makan. Saya makan. Enggak bergetar. Kecuali ya kalimat-kalimat yang kita lafazkan itu ada panjang pendeknya, ada harokatnya. Coba. Saya. Coba Bu. Coba. Saya. Bergetar kan? Makan. Bergetar nggak? Makan. Daging. Iya, paham ya? Iya. Maka lagu bisa menggetarkan hati. Karena lagu itu ada panjang pendeknya, ada iramanya. Kan nanti kita sebentar lagi akan disajikan. Ini benar ya, Kang? Ada siapa coba? Senada. Saya kalau dengar itu sengaja mau dengerin supaya kolbunya ikut bergetar. Apalagi kalau lirik lagunya, syair lagunya itu ada lafaz Allah. Masya Allah. Makanya kita dengar lagu itu akan sampai ke sini. Sampai sini bisa paham ya? Iya. Kalau lagunya lagu rock bagaimana Bu Aisyah? Tapi kalau lagu rocknya la ilaha illallah. Itu juga bergetar. Karena ada lafaz kalimat thayyibahnya. Ada zikrullahnya. Ya kan?
Kan ini masalah lagu itu kan sebetulnya isinya itu yang nanti akan yang dipertimbangkan. Paham teman-teman ya? Nah, baca Quran pun kenapa kita harus pelajari metode tahsin sekarang agar waktu baca Quran bergetar sampai sini. Karena menurut Institute of Hermet tadi, walaupun masih hipotesa, belum lagi dia mau, sebetulnya sudah ada keputusannya, tapi belum mau disiarkan karena masalah politik, geopolitik dan sebagainya. Al-Quran ada dalam kolbu kita. Jadi ini sudah ada Al-Quran. Makanya suara Tuhan itu betulnya bentuknya Al-Quran. Cuman masih dipertanyakan apakah esensi dari arti-arti ayat Quran itu ataukah memang yang di situ adalah Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalau di Al-Quran sendiri Allah sampaikan memang Al-Quran sengaja dalam bahasa Arab agar kita mudah mengerti. Wallahu alam bisawab, bisa jadi memang Al-Quran yang ada di kolbu kita dalam bahasa Arab. Untuk itulah pada saat kita baca Quran diminta harus tepat ya tajwidnya, mahrojnya, harokatnya agar ya dia bergetar sampai sini. Bu Isa, kalau baca Quran tidak tahu artinya kira-kira bagaimana? Apakah tetap ada manfaatnya? Iya. Ibu siapa yang baca Quran kadang tidak tahu artinya? Tetaplah baca Bu. Karena dia akan nyala juga di sini Bu. Karena itu asal yang benar mahrojnya. Jangan udah gak tahu artinya mahrojnya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah salah itu. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dadanya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bergetar. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu akan masuk di otak prefrontal cortex kita. Otak akal kita. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu masuk di otak. Untuk konsumsi otak. Tapi di kolbu ibu baca basmalah atau ibu baca Al-Quran surat Kahfi misalnya ya. Kemudian ibu nggak tahu semua artinya, tetaplah ibu baca. Kenapa? Karena ini tetap nyala di sini. Paham ya Bu? Ini tetap nyala di bagian kita. Sebentar ya, saya inikan dulu. Ya. Jadi tetap nyala. Hati-hati orang banyak di luar sana bilang ngapain kamu baca Quran gak tahu artinya. Nyala dia. Tapi kalau kita tahu artinya bahkan tahu tafsirnya itu untuk otak kita. Kenapa? Karena otak kita ini harus ada isinya untuk menaklukkan otak emosi. Ya Bu? Iya. La tahzan artinya apa Bu? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu masuk di sini nih Bu. Supaya kalau ibu otak emosinya lagi program sedih, maka ibu ingat ayat itu. Sampai sini bisa paham ya Bu? Makanya tetap juga kita baca artinya karena memang ini kita orang Indonesia. Tapi ibu baca Quran, ibu baca Yasin? Kapan? Baca Al-Waqiah? Kapan? Al-Muluk? Sudah hafal artinya? Tapi tetaplah baca ya Bu. Supaya kolbu kita tetap nyala di sini. Masya Allah. Ya. Untuk apa? Untuk Al-Quran tetap nyala. Tapi hati-hati juga Bu. Kolbu kita ini juga nih, yang ini nih ya. Selain ada suara Tuhan di dalam kolbu kita ya. Neuron sambungan ini juga bisa merekam peristiwa yang sangat ekstrim emosinya. Sangat kesal, sangat marah, sangat sedih, sangat kecewa, sangat dendam, ya, sangat takut, sangat cemas. Pernah Ibu punya peristiwa itu? Oke, dia akan tersimpan di dua tempat, di otak dan di kolbu. Ibu punya memori nggak di sini? Peristiwa yang sangat marah, sangat kecewa. Makanya ada istilah sakitnya di mana Bu? Di sini. Karena ini merekam juga
merekam juga peristiwa yang sangat kesal, sangat marah, sangat kecewa, sangat sedih, dan sangat-sangat lainnya, termasuk sangat gembira, sangat bersyukur, sangat bahagia. Ibu, peristiwa apa yang membuat ibu sangat bahagia dalam kehidupan ini? Apa, Bu? Siapa yang punya memori peristiwa ijab kabul sangat membuat ibu gembira? Ya, ada? Coba ibu ingat-ingat dan rasa-rasa lagi. Nah, di mana munculnya? 2 tempat, sini dan sini. Siapa yang punya anak pertama, ibu sangat gembira. Masya Allah. Coba ingat-ingat lagi peristiwa itu. Coba rasakan sekarang, di mana munculnya? Sini dan di sini. Ya. Jadi sangat gembira pun di sini ada. Tinggal masalahnya setiap orang mana lebih banyak merekam peristiwa yang sangat-sangat positif atau yang sangat negatif? Banyakan mana? Banyakan mana? Ini tergantung ibu masing-masing. Mudah-mudahan ibu rajin taklim, maka yang ibu simpan di sini adalah peristiwa yang lebih sangat positif. Bisa, Bu? Masya Allah. Boleh kita tepuk tangan dulu buat diri kita yang fitrah ini. Kita panggil Bang Jody yuk sama Bang Edwin yuk. Bejo yuk. Ya siapa tahu ada yang mau curhat-curhat nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena udah jam hampir lagi, bentar lagi mau denger senada ya. Di sini rasanya. Iya. Baik Bu Dokter, ini ada pertanyaan. Win, Kenapa John? tadi kan dokter bilang. Apa itu? Jadi ngomongnya harus baiklah. Biar pada getar. Jadi ngomongnya pelan. Muncrat dia ngomong gitu. Mama. Ini sebelum bertanya, siapkan pertanyaannya. Saya ngasih tahu dulu Bapak Ibu peserta yang berkenan membeli buku karya Dr. Aisyah Oh, dan Masya Allah. merchandise. Iya. Bisa dapatkan di meja bagian selasar. Masya Nah, Allah. jadi itu bisa sekalian plus dapat tanda tangannya. Nah, Khusus yang beli ya. Kalau nggak beli tanda tangan di mana? Di jidat. Di kolbu. Jadi beli Kalau baca dulu. buku isi otak yang mana? Sini ya. Iya. tadi Bu Dokter ngomongnya ibu. Nah sekarang Bapak ya. Ya, karena banyakan ibu nih. Bapak, ya jangan pernah sedih. Emang mama gitu. Kalau udah ngambek 1000 catatan dia punya kejelekan kita. Ya. Padahal kita yang setengah mati untuk membiayai mereka sekeluarga. Jadi takbir buat bapak-bapak. Allah. Siapa yang Maaf bertanya? ya. Pasti ibu-ibu yang mau ya. Iya. Coba ibu yang sebelah sini. Iya ibu, Ya. ibu ya. Ya itu yang nomor, iya. Iya. Yang tadi saya lihat bergetar ini jidatnya. Ya. Silakan Di Bu, depan? itu di depan Bu pertanyaannya. Iya, biar Jadi masuk ada kamera. itu ada mic, ada kamera. Ya. Kita siapkan untuk pertanyaannya hanya untuk 50 orang. Besok dong. Ya, jangan lupa sebutkan nama, dari mana, dan nomor kakinya berapa. Ada bonus. Aduh bonus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh gitu, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, izin, saya Nabila, saya dari Pamulang. Izin namanya Nabila. Nabila, betul. Oke, baik. Sudah berkeluarga? Sudah, Masya Allah. Anak berapa? saya anaknya 4. 4, alhamdulillah. Ya. Suami ikut? Ikut. Mana suaminya Bu Nabila? Masya Allah, terima kasih Pak bisa hadir. Baik, gimana Bunda? Iya, izin dok, sebagai perempuan, saya sering sekali merasa emosi saya itu mendominasi. Jadi dari tadinya tenang, kemudian tiba-tiba merasa sangat sedih, kemudian terkadang emosi hanya karena hal-hal kecil. Ya. Baik, kemudian secara Islam kita tahu wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan harus lembut. Tapi secara struktur otak yang tadi dokter sampaikan, apa sebenarnya yang membuat kami ini merasa wanita. sebagai perempuan ya jauh lebih perasa dibandingkan laki-laki. Masya Allah. Iya. Kemudian bagaimana cara melatih otak kami ini agar tetap logis ketika emosi sedang meluap. Seperti itu dok kira-kira. Iya, Baik, baik. terima kasih. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mohon izin mungkin Iya. pertanyaannya bisa di email karena panjang banget pertanyaannya. Baik, kalau gitu kita dengarkan satu lagi barangkali. Dari siapa, Dok? Laki pria? Dua pertanyaan baru Iya, saya dari- jawab. dari- Mungkin ada benang merahnya ya. Jangan dari jawabannya. suaminya ntar belas pantun kalian berdua. Ya ini dah, Emma.
Ini udah tadi Win. Coba Udah yang lain lah. Lu yang nanya mulu, nah itu Iya, Bapak. Nah itu dia. Bapak itu, ya Iya, yang iya, silakan oke. Pak. Bapak itu ya silakan. Biar adil. Iya. Nanti lu sesi nanya sama penyanyi. Ah, iya. Lagu apa itu? Silakan Masya Pak. Allah. Pak silakan Pak, jangan lupa nama, alamat, hobi, cita-cita, bintang semua sudah harus sebutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Sandi Suryaman dari Pamulang. Panggilannya Pak Sandi. Sandi. Ya, dipanggilnya Abi, Papa, Ayah, Abi. Abi Sandi. Ya, baik. Dok, tadi kita belajar tentang otak dan tentang kolbu. Ya. Kayaknya kita banyak belajarnya tentang otak, Dok. Dan saya akhirnya tersadarkan tentang kolbu gitu ya. Ya. Tips dari dokter gimana sih untuk mendidik anak lebih ke kolbunya, Dok, gitu Ya. ya. Selama ini kita parenting kayaknya lebih banyak ke otak gitu ya. Dan Ya. saya agak sedikit lupa tentang kolbu. Baik. Selanjutnya Dok, saya mungkin ini curhat juga ya Dok. Saya punya anak, sekarang usia 17 tahun, perangainya ada berubah Dok. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki 17 tahun. Yang oke. tadinya pendiam gitu ya, sekarang agak sedikit mulai keras, hobi main band dan lain-lain, pulang malam gitu ya. Dokter bilang kalau otak itu kayak komputer ya Dok ya, artinya ada program yang bisa dirubah gitu ya. Ya. Sepemikiran saya banyak sekali yang saya coba untuk didik dia dari sampai besar gitu, yang hal-hal yang baik gitu ya. Entah kenapa mungkin karena lingkungan gitu ya, YouTube, belajar di handphone dan lain-lain, mungkin lebih banyak belajar di luar dari saya yang saya tidak ketahui Dok gitu ya. Ya. Tentunya saya tidak bisa larang dia untuk tidak lagi pakai handphone atau tidak buka handphone karena udah zaman sudah berubah. Betul. Apa tips buat kita Dok untuk kita bisa reprogram gitu yang Ya. kayaknya sih udah mulai agak mungkin ke arah yang tidak baik Dok gitu ya. Bagaimana untuk mengembalikan lagi gitu kita sebagai orang tua, kayaknya lawan kita lebih banyak ya Dok ya di media sosial dibandingkan Iya. dengan kita sendiri sebagai orang tua. Berapa putra-putrinya Abi? 2 Dok. Dua. Ini yang kita ceritakan anak pertama, kedua? 17 tahun, anak kedua 12 tahun. Laki-laki perempuan? Yang kedua perempuan. Oh, sepasang ya? Sepasang. Oh, pinter Terima bikinnya ya. kasih, Dok. Sepasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanyanya begini terus Win. Tangannya. Biar bergetar. Asik. Satu lagi boleh deh, Kang. Iya, oke, yang Kang, satu satu lagi. lagi. Ibu yang pilih, Ibu dokter di yang pilih. Depan boleh. Ibu dokter Ya, yang pilih. ibu kasihan ibu dari tadi. Kayaknya iya, silakan. ada kepengen banget yang dicurhatin. Jadi 3 dulu ya, baru nanti kalau masih ada waktu. Ya. Silakan. Tolong Ibu dikasih lewat. Maaf Bunda, maaf sayang. Iya, ini punten biar Bunda yang datang. Karena panitia mau ngasih hadiah kan ya, yang bertanya ya. Iya, dapat hadiah. Ucapan Iya. terima kasih dan Masya doa. Allah. Baik, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sebelumnya saya Nelly dari Bintaro juga. Izin namanya siapa saya? Nelly. Nelly di Nelly. ya. Sudah berkeluarga? Sudah Anak berapa? 1 Dok. 1. Iya. Laki perempuan? Laki-laki Iya. Suami ikut? ada. Mana? Suaminya Bu Nelly? Oh itu Ananda ikut. Alhamdulillah. Baik. Iya. Silakan. Ibu dipanggilnya Bunda, Umi, Nah, Mama. Mama Nelly. Iya. Baik. Mangga Mama Nelly. Ini Dok. Qadarullah saya sebagai ibu dari anak spesial. Allahu Akbar. Waktu kecil dia itu epilepsi. Ya. Lalu di usia 3 tahun berubah lagi diagnosanya menjadi ADHD dan SPD. Lalu di usia 5 tahun ini dia berubah menjadi diagnosanya ASD, cuman cukup berat level 3. Apa tadi? Maaf yang 5 tahun? Oh, ASD, level ASD. Oh ASD. Iya, autis. Ya. Oke. Oke. Saat ini usia anak saya udah mau 7 tahun, tapi ya memang masih belum bisa berbicara, masih belum mengerti paham instruksi pemerintah dan perintah dan sebagainya gitu. Saya ingin tanya Dok, gimana ya cara untuk mendidik anak yang berkebutuhan khusus agar sesuai fitrahnya, bukan sesuai harapan serta standar anak lainnya. Lalu saya juga mau tanya, sebagai orang tua BK, ada kalanya saya tuh ngerasa lelah secara fisik dan batin ya, saya dan suami khususnya. Bagaimana cara menjaga kolbu hati agar tetap ikhlas dan tidak kehilangan harapan. Masya Allah. Itu saja yang saya ingin tanyakan. Allahu Terima kasih Akbar. Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Ananda ikut ya? Masya Allah. Tapi dia duduk manis kok. Iya, bagus. Ya. Baik 3 dulu ya Kang. Ya Bang. Siap. Sampai Saya menangis menyaksikan. kita di situ. Kita lagi nonton jadi. Baik, soal perempuan dulu ya. Ya. Jadi memang Allah ciptakan ada otak bagian tengah. Namanya corpus callosum ini. Ini yang ada agak beda antara laki-laki dan perempuan. Corpus callosum ini
otak tengah yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Ya. Perempuan Allah ciptakan lebih tebal 30%. Nah, karena 30% itu maka wanita atau perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Betul Bu? Bisa gendong anak sambil masak, suapin anak pertama, kakinya ngepel gitu. Pantatnya tutup lemari kan gitu ya. Nah, ini karena korpus kolosum. Dan korpus kolosum ini bagian dari otak emosi. Jadi memang Allah mau perempuan itu multitasking. Bedanya apa dengan laki-laki? Korpus kolosumnya laki-laki lebih tipis. Sehingga laki-laki lebih senang mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ya, contoh paling sering nih ini. Ini perempuan nih. Kalau kerja di kantor karena korpus kolosumnya tebal, dia bisa pegang HP juga, masih bisa juga ya lihat laptop, bisa jadi kakinya masih bisa dorong meja atau dorong laci kan gitu. Itu perempuan. Laki-laki, karena korpus kolosumnya tipis, laki-laki itu senang satu saja. Contoh nih. Dia fokus pada HP-nya. Dia tidak langsung lihat HP, laptop dan mungkin kakinya juga nggak naik-naik, nggak kanan kiri keluar. Itu laki-laki. Sampai sini bisa paham? Nah, karena korpus kolosum juga ini adalah bagian dari otak emosi, maka jangan heran kita lebih mudah ya emosinya naik turun. Lagi tenang-tenang tiba-tiba bisa khawatir, tiba-tiba bisa kesal, tiba-tiba bisa marah. Bahkan di ujung dari korpus kolosum ini, di ujung ini ada namanya amigdala di ujung sininya ya, tapi nggak kelihatan gambarnya di sini. Di situ tersimpan memori-memori ya sedih, marah, kesel, jengkel. Karena lebih tebal perempuan, jangan heran para ayah, kami perempuan sering mengulang-ulang masa lalu. Terasa begitu Bun? Ya, Bun sering begitu? Suami saya aja pernah marah sama saya Pak, gara-gara saya ya selalu ya sudah saya ya cerita tentang kekesalan saya terhadap satu peristiwa dan dia sudah maafkan. 3 bulan berikutnya saya tetap ungkit lagi. Suami saya bilang apa? Walaupun dia dokter, tapi dia belum belajar sampai sini ya. Kan aku udah minta maaf. Dan saya waktu itu juga sudah dokter, tapi belum belajar neuroscience. Karena neuroscience ini baru kita belajari 2006. Saya belajar anatomi itu 87. Belum sampai sini penelitiannya. Saya juga nggak tahu kenapa saya ulang-ulang terus, padahal dia sudah maafkan. Dan minta maaf. Ya. Sekarang saya udah tahu. Jadi kalau saya ulang-ulang lagi, kalau ditanya, kenapa kamu ulang-ulang terus sih masalah itu? Aku kan perempuan banget. Karena otak kami, korpus kolosumnya lebih tebal. Ya. Apa yang diharapkan oleh perempuan, ini mumpung ada suami yang ikut. Jadi ibu kalau cerita tentang masa lalu dan kekesalannya dengan suami dan itu diulang, tolong Bapak dengar saja lagi dan minta maaf lagi. Karena buat perempuan, asal dia cerita lagi masa lalu yang lalu-lalu itu dan Bapak hanya dengar. Dan kalau itu Bapak ada kesalahan di situ dan Bapak minta maaf lagi, kami sudah tenang lagi. Tidak usah bahas. Ya, saya juga dulu marah malah ya kan udah dibahas kenapa kamu ulang-ulang. Kan saya nggak tahu nih otak ini kan baru taunya 2006. Nikahnya 92. 92 sampai 2006 bertengkarnya gara-gara otak ini sebetulnya. Paham sampai sini ya? Nah, dan laki-laki karena korpus kolosumnya lebih tipis, maka laki-laki cepat konsentrasi laki-laki ini. Apalagi mengerjakan satu pekerjaan di depannya. Jadi pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya di atas 10 menit ke atas, otak laki-laki tambah konsentrasi dan pendengarannya menurun. Itu makanya laki-laki lebih senang mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ya, itulah makanya ketika pria baca buku, nonton TV, pegang gadget dalam 10 menit ke atas,
otaknya tambah konsentrasi, pendengarannya menurun sehingga ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Betul Pak? Ibu berapa kali kalau Bapak lagi, ini anak laki ya. Nah ini yang bapak-bapak nih. Ya, berapa kali ibu panggil suami-suami yang lagi begini sampai dia menengok? Ya berkali-kali. Ayah, itu bukan laki-laki sengaja nggak mau dengar bu. Memang otaknya sedang konsentrasi, pendengarannya menurun tadi. Bukan berkurang ya. Tadi yang berkurang budak tadi. Ini menurun karena konsentrasi. Kami Pak, istri-istri, kalau panggil suami satu kali Bapak nggak noleh, maka panggilan kedua suara kami naik setengah oktav. Kadang yang kedua Bapak juga masih konsentrasi. Makanya panggilan ketiga naik 7 oktav. Abi. Makanya bapak-bapak baru nengok gitu kan. Dan bapak-bapak banyak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil matanya melotot? Terus saya bilang, ya Pak itu panggilan ketiga. Istri Anda yang cantik panggilan pertama. Cek. 1, Mbak Nining mana? Ya. Cek 1, 2. Ya. Siapa punya anak laki? Sama. Begitu juga bukan? Ya. Dan banyak ibu-ibu menganggap disangkanya anak laki-laki itu ya dipanggil tidak jawab ketergantungan gadget. Bukan. Dia otak laki-laki yang konsentrasi. Makanya banyak ibu-ibu ditarik gadgetnya nih. Ya. Kamu nih bunda panggil kamu gak dengar. Anak laki itu suka bingung bu kalau tiba-tiba ibu ambil mainannya. Dan suka marah. Kenapa marah? Karena skor lagi tinggi-tingginya ibu ambil. Sebentar lagi mau menang ibu ambil. Makanya marah dia. Ya, makanya marah. Paham sampai sini bu? Ya, iya. Makanya sekali lagi kalau ibu ya merasa bahwa kok aku inget lagi yang dulu-dulu ya. Atau kenapa aku cepet banget emosi ya. Sabarlah itu memang otak perempuan. Atasi dengan apa? Ya istighfar. Kenapa? Karena pada saat istighfar ada seluruh tubuh ini akan dialirkan kalimat istighfar. Atau kalau ibu sedih banget, takut banget, ibu bisa ya istirja, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka dia akan jalan di badan. Dia akan menenangkan emosi dan menenangkan juga kolbu. Ya, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ayo Bapak Ibu kita istighfar yuk. Astaghfirullahalazim. Rasakan istighfar itu jalan ke seluruh tubuh lewat sistem saraf. Ayo. Astaghfirullahalazim. Rasakan dia sampai otak dan sampai kolbu kita. Coba pegang lagi. Astaghfirullahalazim. Bisa Bu sampai situ? Nah, itu saja yang dilakukan. Sama setiap Idul Adha ibu potong kambing. Ya, supaya apa? Menebus otak emosi. Ya, oke. Ya. Punya Abang. Punten Abang. Ya, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Ya. Anak laki-laki, baik anak laki-laki dan anak perempuan, ayah bunda, bukan masalah otaknya yang berubah. Kita sudah ajarkan sejak kecil, betul? Ajarkan tentang Allah. Suruh dia sebut-sebut Allah. Allah, la ilaha illallah. Karena waktu kita sebut Allah, bagian tubuh mana yang bergetar? Kolbu. Dan sini, lobus temporalis. Nah, isi otaknya penjelasan bahwa siapa Allah itu. Ya. Bagaimana sifat-sifatnya? Wujud, kidam, bako, itu harus dijelaskan supaya masuk di otak anak-anak. Harusnya sejak kecil. Sebelum dia ada penolakan batang otak di sini. Kenapa remaja ada penolakan batang otak? Karena nanti ada pengaruh hormon. Kalau laki-laki hormon testosteron, perempuan estrogen. Makanya pas remaja, pas balik,
Biasanya anak kita rasa waktu TK sama SD dia tenang-tenang saja. Kenapa waktu remaja mulai ya agak-agak membangkang, agak-agak ada masalah-masalah yang lebih vokal. Kenapa? Karena hormon. Supaya perbandingan, sebelum balik anak laki-laki testosteronnya dan anak perempuan estrogennya setiap hari keluar 1 cangkir. Tetapi setelah balik, anak perempuan menstruasi pertama dan anak laki-laki mimpi basah pertama, hormonnya keluar setiap hari 1 galon. Coba bayangkan Pak, 1 cangkir dengan 1 galon. Dia sendiri bingung, kenapa saya kayak gini ya? Dulu kok saya gak kayak gini-gini amat gitu. Makanya perlu pemahaman dari kita. Namanya saja remaja, Bapak tolong jangan ngegas. Namanya remaja, maka kita harus apa? Rem aja. Ya, remaja. Jadi harus apa? Bapak ngomong 1 kalimat, dia 10 kalimat, Bapak langsung ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja. Kalau ngegas ibu, maka anak itu bukan remaja tapi gas saja. Paham tentang ini? Ya, sampai kapan? Sampai nanti usia dia sudah mulai di atas 25 tahun. Di mana ya tahun-tahun sebelumnya dia sudah bisa mengatasi galon 1 galon yang keluar tadi. Dengan apa? Mengisi akalnya. Dengan apa? Mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Tapi anak-anak umur segitu kan dia gak pernah ikut taklim ya Pak. Gak pernah ikut taklim. Makanya ingatkan kalau anak laki untuk apa? Sholat Jumat. Dan ingatkan untuk dengar khutbah Jumat. Tergantung khatibnya pada saat itu. Dia cerita apa? Kalau cerita tentang ketuhanan, tentang surga, tentang neraka, maka akan masuk di otak anak. Tapi kalau cerita tentang presiden pergi ke Paris hari ini, Perancis hari ini, maka itu yang masuk Pak. Itu lagi ya, yang nanti apa isinya. Dan di mana sekolahnya Pak? Kalau Bapak sudah masukkan ke sekolah yang Bapak ibu gurunya, Bapak percaya, sudah sabarlah. Berbagi tugas dengan orang tua kita nih sebagai ayah ibu dengan Bapak ibu guru untuk isi otak akalnya. Bersabar, bersabar. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Ya, sementara anak kita ini bagaimana kolbunya nyala dan sebagainya. Karena udah remaja ya sudah terlanjur. Kalau masih kecil-kecil, tadi kalau dalam rahim ibunya suruh baca Quran. Waktu kecil-kecil belum balik, masih belum batang otaknya ini menolak, denial. Maka sering kita ajak jalan-jalan, cerita tentang alam semesta, cerita tentang Allah. Walaupun dia belum, Bapak merasa dia ngerti gak sih Allah itu apa? Sudah sebut aja sebut, karena nyala di sini. Allah, ya. Kita siapa yang ciptakan nak? Allah. Makanya suka saya sama Aldi Tahir. Semua ini ciptaan Allah. Itu Aldi Tahir begitu. Sampai burger-burger juga ciptaan Allah gitu ya. Paham ya Bu? Nah. Terus buat Ananda ya, setiap ayah bunda yang Ananda orang bilang kebutuhan khusus atau spesial, menurut saya mereka anak surga yang dititip oleh ayah bunda di dunia. Saya tahu ayah bunda capek. Kalau capek, tolong me time saja dulu, berhenti aja dulu. Ya, apakah standarnya harus sama dengan anak normatif? Tidak, tidak sama. Oke? Karena apa? Karena isi otak ini bisa kita isi, mungkin yang akan beda itu di batang otak. Anak-anak spektrum autism, batang otaknya lebih pendek dibanding anak normatif. Itulah makanya mereka cepat sekali, konsentrasinya tambah cepat, apalagi anak laki, ya. Dan juga cepat sedih, mudah marah, mudah tersinggung. Karena batang otak yang menuju otak emosi itu ya sangat pendek batang otaknya, sehingga apa? Sehingga nanti bedanya sama ini di batang otaknya dia lebih pendek dibanding anak normatif, ya. Dan sekali lagi anak-anak autism itu kalau saya boleh bilang dia sedang dipersiapkan Allah sebagai tenaga ahli ilmuwan. Karena dia harus fokus pada satu permasalahan, satu pekerjaan. Albert Einstein itu juga kategori autism. Dan dia menemukan teori relativitas. Yang penting Bapak Ibu tenang saja, kalau capek istirahat aja sebentar. Ya. Dan terakhir apa yang harus kita lakukan karena sebentar lagi kita acara berikutnya ya. Kekuatan doa. Kenapa?
Karena tubuh manusia ada gelombang elektromagnetik, ada nur, ada sinyalnya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Mana paling kuat gelombangnya di antara seluruh tubuh manusia? Yang mana yang nyala? Yang mana Bu? Mana Bu? Mana Bu? Kolbu. Makanya ini selalu dijaga lewat ibadah, lewat kajian, ya, lewat berkumpul dengan orang-orang yang sama satu frekuensi. Ini dijaga. Kenapa? Kolbu ini yang nanti akan memberikan lentera. Ya. Bu Aisyah, saya tahu sih ada suara Tuhan di sini, tapi saya sakit hati sama suami saya. Saya marah sama suami saya. Ada yang begitu Bu? Ada yang begitu? Nah, pertanyaannya adalah apakah ibu mau terus sakit hati? Apakah sinyalnya ibu mau isinya antara yang mana nih? Suara Tuhan atau suara sakit hati? Kalau begitu, suara Tuhan tetap nyalakan dengan beribadah, baca Quran seperti sekarang. Tapi ibu, sakit hati ibu harus ibu lepaskan talinya. Ya, jadi ini nih Bu, kolbu kita ini sering sekali terikat lagi. Nih. Akhirnya suara Tuhan terdorong ke bawah. Ngerti Bu? Ibu bayangin ini nih kayak bola mata. Suara Tuhan ibu tenggelam. Gara-gara apa? Kita mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan, sangat kesal, sangat marah. Sehingga lama-lama suara Tuhan turun ke bawah. Itu yang bahaya. Harusnya apa? Suara Tuhan naik ke atas. Dengan cara apa? Beribadah. Sholat itu mulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu harus bergetar di sini Bu. Terus sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus bergetar. Makanya salah satu hikmah orang sholat bersedekap. Itu untuk tahu sampai bergetar gak di kolbu. Pada saat kita lafazkan ya doa atau ayat-ayat yang kita lafazkan dalam sholat itu. Kan gitu ya. Jadi makanya agak di sini Bu. Boleh gak Bu Aisyah di sini? Boleh juga, cuman terlalu jauh dari kolbu Bu. Kalau ibu di sini, yang terasa getaran lambung sama usus. Apalagi kalau ibu sholat belum makan. Ya gitu. Untuk itu bagaimana supaya suara Tuhan itu naik ke atas, maka tali yang di atasnya soal peristiwa yang menyakitkan tadi, ibu harus buka. Dengan cara apa? Istighfar. Cara apa lagi? Memaafkan. Bu Aisyah, saya bisa memaafkan tapi gak bisa melupakan. Karena ibu nih, waktu ibu sangat marah begini ikatannya. Begini Bapak ikatannya kalau Bapak sangat marah. Tapi waktu Bapak istighfar, astagfirullahaladzim. Ini pelan-pelan terbuka, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya maafkan suamiku Fulan bin Fulan, ya Allah ampuni dia. Dia begini Bu, dia berproses tali itu. Tetapi dia tidak bisa terlepas begini. Dia hanya bisa sampai di sini saja. Artinya apa? Peristiwanya tetap kita ingat, tapi ikatannya sudah gak ada. Ada seorang ibu minta sama saya untuk tolong Bu Aisyah, saya lupakan itu ya peristiwa yang suami saya lakukan. Ya, kalau bisa otaknya sampai terlepas begini. Gak bisa Bu, tolonglah Bu Aisyah. Ibu, kalau ibu pengen otak ibu sarafnya sampai terlepas begini, itu ibu nanti akan lupa apa yang dikerjakan suami ibu, termasuk nama suami ibu. Termasuk siapa suami ibu kan gitu. Ini yang namanya demensia. Dan kalau ya saraf itu terlepas seperti ini dan terisi kolesterol, ini namanya Alzheimer. Bunda mau sampai Alzheimer? Na'udzubillah min zalik. Jadi maafkan dengan kalimat apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Kalau Bunda ada masih kesel dengan suami, kadang bapak-bapak juga kesel sama istri Pak, pegang dadanya Pak. Ya Allah, saya maafkan istriku ya Allah. Fulanah binti Fulan. Bapak ingat nama bapak mertua? Masih ingat? Wah kalau lupa, wah waktu itu gimana ijab kabulnya? Ibu juga, ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah. Fulan bin Fulan. Harus namanya lengkap ya Bu. Dan ampuni dia ya Allah. Bilang begitu ya. Oke, pegang dulu dadanya semua. Sakit hati kepada siapa? Jangan bilang-bilang, pokoknya ibu rasakan semua ya. Iya, Bapak juga mau ikut boleh, terserah. Ayo Bu, istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Rasakan ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada peristiwa gak yang bikin ibu kesel banget, jengkel banget, marah banget? Kalau ada, hadirkan orang yang bikin ibu kesel banget, jengkel banget itu. Di depan ibu seolah-olah. Ya,
Baik, sekarang bilang, ya Allah saya maafkan. Ya, secara sir saja, nggak usah dikeras-kerasin, nanti tetangga sebelah dengar. Ya Allah saya maafkan, sebut namanya orang yang ibu mau maafkan di depan ibu seolah-olah ini. Yang lengkap Bu, lihat wajahnya Bu. Ampuni dia ya Allah. Lagi, ya Allah saya maafkan. Sebut namanya, ampuni dia ya Allah. Ya Allah saya maafkan, ampuni dia ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya udah, gampang kan? Nah pada saat ibu seperti itu, sambungan peristiwa yang ibu kesel banget, jengkel banget tadi mulai terbuka. Bu Aisyah kok saya masih ingat? Memang tidak bisa terlepas. Tapi masih sakit, berarti ikatannya banyak Bu. Ibu berapa tahun kesel sama suami Bu? Nah itulah yang ibu terus maafkan lagi, besoknya lagi, maafkan lagi, besoknya lagi terus. Maka insya Allah kalbu ibu betul-betul isinya suara Tuhan, maka cahaya ibu tadi ya cahaya ilahi. Oke? Iya Masya Allah. Dan sinyal inilah yang nanti akan membroadcast ucapan, prasangka, niat dan doa. Maka semua ini akan datang seperti apa yang nanti kita ucapkan ya Bu ya. Doa itu senjata orang mukmin, tiang agama serta cahaya langit-langit dan bumi ya Bu. Jadi kalau ibu berdoa Bu, sinyal ibu itu sampai langit bahkan mengelilingi bumi. Ya Bu, Masya Allah. Semangat? Semangat. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembalikan kepada Bang Edwin dan Bang Jody Super Bejo. Baik, ini ada sertifikat dari Fiber Post akan diberikan. Plus ada merchandise, ini dari Hajar Aswad Travel, Bursa Sajadah, Temata, Klinik Estetika, Sirena, Insira Memorial Park, SL Estetik dan peci berkah Pak Yayan. Silakan diberikan Bu. Silakan langsung saja diberikan. Banyak. Udah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada sertifikat. Masya Allah. Itu nanti setelahnya. Masya Allah. Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Selanjutnya ada sertifikat untuk Dr. Aisyah dari Fiber. Fiber ya, Ibu? Iya. Fiber udah Win tadi Fiber Ini udah. nih, belum ya ternyata. Oh, belum. Ya Allah. Banyak rezeki. Masya Allah. Banyak Bun. Alhamdulillah. Ada ini zam-zam. Ini udah Fiber Ops ya. Makasih banyak. Makasih Bang Edwin, Bang Jody. Oh Masya Allah Oh iya, banyak dong. Ini tambahan. ya. Yuk. Barakallahu fikum. Terima kasih. Tambahan ya dok? Oh. Iya senang ketemu dokter akhirnya. Oke dok kita Win diminta foto bertiga dulu Win. Oh iya, yuk, yuk. Masya Allah. Cek. Iya. Bismillah. Gimana kalau Garda Garda, iya Garda. gini ya? Oh ya. Ahad. Dok kalau ini ahad dok, kalau gini ahai. Terima kasih. Dok terima kasih banyak ya dok. Semoga Ya, sama-sama. bermanfaat Ya. semuanya. Kita siap-siap untuk Sholat maghrib. Semoga bermanfaat. Ya. Dan nanti masih ada Senada dan juga ada Ustadz Jojo. Ustadz Jojo yang Ya. menemani kita. Jadi kita sampai habis Isya lanjut terus. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurang. Semoga berkah untuk kita semua. Terima Kita kasih. break dulu. Kita break dulu. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya
tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Don Ritan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.